Delvina Irmaria, biasa disapa Delvin. Saya Emerenciana Giovanna, biasa disapa Ren. Di video kali ini, kami akan melakukan penyuluhan tentang mengelola stres dalam kedaruratan untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah promosi kesehatan. Kami berterima kasih kepada dosen pembimbing Bapak Pius Kopong Tokan, SKM MSc, yang sudah memberikan kami kesempatan untuk melakukan penyuluhan. Adapun topiknya yaitu penyebar luasan dan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat dalam kedaruratan. Sebelum materi, kami akan menyampaikan tujuan dari penyuluhan ini dengan tujuan umum. Tujuan umum, setelah mengikuti kegiatan penyuluhan, diharapkan masyarakat dapat memahami mengelola stres dalam kedaruratan. Dan tujuan khususnya, yang pertama, memahami pengertian stres. Yang kedua, memahami tanda-tanda stres. Yang ketiga, memahami tentang mendukung dan mendampingi penyintas mengatasi stres. Yang keempat, memahami kegiatan yang dilakukan untuk kedekatan sosial. Yang kelima, memahami peran kader dan petugas kesehatan dalam membantu masyarakat untuk mengatasi stres. Yang keenam, mengurangi stres pada anak. Yang ketujuh, memahami tanda-tanda stres pada anak. Yang kedelapan, menangani anak yang stres. Dan yang kesembilan, memahami siapa saja yang dapat membantu anak menangani stres. Selanjutnya kami akan menyampaikan materi kami. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian stres. Stres adalah sesuatu tekanan atau sesuatu yang menekan dalam diri individu. Sesuatu tersebut dapat terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan antara harapan dan kenyataan yang diinginkan oleh individu, baik keinginan jasmania maupun rohania. Tanda-tanda stres. Individu yang mengalami stres akan berperilaku lain dibandingkan dengan tujuan yang mengalami stres. Oleh karena itu, kondisi individu yang mengalami stres, gejalanya dapat dilihat baik secara fisik maupun psikologis. Gejala individu yang mengalami stres antara lain ditandai oleh yang pertama, gangguan jantung, yang kedua, tekanan darah tinggi, yang ketiga, ketegangan pada otot, yang keempat, sakit kepala, yang kelima, telapak tangan dan atau kaki terasa dingin, yang keenam, pernapasan tersengal-sengal, yang ketujuh, kepala terasa pusing, yang kedelapan, perut terasa mual-mual, kesembilan, gangguan pencernaan, dan yang kesepuluh, susah tidur. Mendukung dan mendampingi penyintas mengatasi stres. Membantu menyadarkan penyintas yang pertama untuk memiliki kemampuan dan daya tahan untuk menghadapi situasi seperti bencana. Kedua, untuk berbagi dengan orang lain yang mengalami peristiwa serupa. Ketiga, melakukan kegiatan positif yang dapat membuat penyintas untuk merasa nyaman. Dan yang keempat, untuk menjaga kesehatan dengan makan, tidur, dan olahraga teratur. Berempati dengan lebih banyak mendengarkan penyintas daripada melakukan, sehingga merasa lebih baik. Ajak penyintas untuk yang pertama bersyukur karena masih dapat diberikan kesempatan untuk bangun pagi dan menghirup udara segar. Yang berikut meningkatkan kegiatan ibadah. Kegiatan apa saja yang dilakukan untuk kedekatan sosial? Yang pertama, membuat kelompok pengajian atau kelompok ibadah. Dan yang kedua, membuat kelompok piket memasak atau piket kebersihan. Yang ketiga, memberikan perhatian pada anak yang terpisah dari orang tuanya. Berikutnya, peran kader kesehatan dan petugas kesehatan dalam membantu masyarakat untuk mengatasi stres. Dalam proses recovery, orang dengan gangguan jiwa membutuhkan kerjasama dengan masyarakat seperti kader dan tokoh masyarakat. Kader berperan sebagai salah satu pelaku utama dalam program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Kader kesehatan dalam proses recovery memiliki peran dalam penyediaan akses informasi dan pendidikan kesehatan sesuai dengan kebutuhan, memberikan dukungan sosial, advokasi dari tindakan diskriminasi, serta melakukan pemberdayaan atas kemampuan yang dimiliki orang dalam gangguan jiwa, sehingga dapat hidup dengan kondusif. Kader kesehatan pun berperan dalam menjembatani kesenjangan akses terhadap
perawatan yang timbul dari kekurangan yang dimiliki, dan jauhnya jarak pelayanan kesehatan. Kadir yang berperan baik diharapkan dapat meningkatkan, memelihara, dan mempertahankan kesehatan jiwa masyarakat sehingga terwujud masyarakat sehat jiwa yang optimal. Berikutnya, penyebab terjadinya dan cara mengurangi stres pada anak. Dengan mengetahui penyebabnya, akan mampu mengurangi dampak stres tersebut pada diri individu sehingga dapat merasakan nikmatnya hidup di dunia ini. Munculnya stres disebabkan oleh faktor yang berasal dari dalam diri individu dan faktor yang berasal dari luar individu. Adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan menimbulkan konflik dari dalam diri individu sehingga berdampak pada munculnya stres. Berikut ini beberapa hal yang dapat menyebabkan muncul stres pada individu. Seperti perasaan cemas mengenai hasil yang dicapai, aktivitas yang tidak seimbang, tekanan dari diri sendiri, perasaan cemas, dan kondisi sosial ekonomi. Ya, tanda-tanda stres pada anak. Kita sebagai orang tua atau orang dewasa harus mengetahui tanda-tanda stres pada anak. Nah, di sini saya akan memberikan poin-poin tanda-tanda stres pada anak. Yang pertama, takut berpisah dari orang tua dan orang dewasa. Anak yang mengalami stres akan takut berpisah dari orang tua dan orang dewasa. Yang kedua, kesulitan tidur. Individu yang mengalami stres akan mengalami kesulitan tidur pada malam hari. Yang ketiga, mengeluh sakit kepala. Dan yang keempat, mudah curiga. Anak yang mengalami stres akan mengalami mudah curiga. Dan yang terakhir, mudah menangis dan menjerit. Menangani stres pada anak. Kita sebagai orang tua dan orang dewasa harus tahu bagaimana cara menangani stres pada anak. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara menangani stres pada anak. Yang poin pertama yaitu membangun energi positif seperti keceriaan. Kita sebagai orang tua dan orang dewasa dalam menangani stres pada anak harus membuat anak itu ceria dengan melakukan hal-hal yang positif. Memberikan penghargaan kepada anak. Contohnya kita sebagai orang tua ketika anak mendapat juara kelas atau mendapat juara dalam perlombaan, kita sebagai orang tua dan orang dewasa harus memberikan penghargaan kepada anak, baik itu berupa pujian ataupun barang-barang berharga yang kita berikan kepada anak. Poin yang ketiga, memberikan waktu yang lebih untuk anak. Di era seperti ini ketika orang tua sibuk dengan pekerjaannya, contohnya seperti pegawai negeri, waktu untuk anak itu kelihatan kurang. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua dan orang dewasa itu harus mengatur waktu yang lebih untuk anak, karena dengan kita memberikan waktu yang cukup kepada anak, maka kita bisa membantu anak untuk menangani stres. Yang keempat yaitu mendorong anak untuk mengekspresikan apa yang ada pada ide-idenya. Seperti ketika anak kita mempunyai bakat seperti menyanyi atau menari, kita sebagai orang tua atau orang dewasa harus menggerakkan anak untuk melakukan yang lebih dengan bakat yang dia punya. Terakhir, tidak menganak emaskan. Maksudnya itu seperti ketika dalam sebuah keluarga terdapat 2 orang anak, kita sebagai orang tua tidak bisa hanya menganak emaskan satu orang saja. Jadi, antara kedua anak tersebut kita harus bisa membagi kasih sayang yang sama. Nah, di poin terakhir, siapa saja yang dapat menangani anak yang stres? Yang bisa menangani anak yang stres itu, yang pertama tentu orang tua, yang kedua guru atau dosen, yang ketiga orang dewasa, dan yang keempat orang-orang di sekitar anak tersebut. Sekian materi penyuluhan dari kami. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Terima kasih.